Belajar matematika bukan hanya soal menghitung angka, tetapi memperluas wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Untuk pertemuan hari ini, untuk video hari ini, saya akan membahas tentang inverse matrik persegi. Sekali lagi, bahwa determinan inverse hanya dimiliki oleh matrik persegi. Inverse matrik persegi yang berordo 2x2. Untuk memahami, mendefinisikan matrik inverse persegi, mari kita perhatikan beberapa pernyataan berikut. Definisi inverse matrik persegi yang berordo 2x2. Jika A adalah suatu matrik persegi yang berordo 2 dan A pangkat min 1 adalah inverse dari matrik A, maka berlaku A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan I2. Mengapa harus sama dengan I2 di sini? Karena yang akan kita cari adalah matrik inverse yang berordo 2x2. Dengan I2 adalah matrik satuan atau matrik identitas yang berordo 2x2, yaitu elemennya 1, 0, 0, 1. Perhatikan contoh berikut untuk memahami pengertian tentang inverse matrik. Tunjukkan bahwa matrik B 2, 5, 1, 3 adalah inverse dari matrik A 3, min 5, min 1, 2. Untuk menunjukkan bahwa B adalah inverse dari matrik A, maka kita lakukan perkalian ini. Kita lakukan perkalian A inverse harus sama dengan A inverse kali A sama dengan I2. Dengan demikian, kalau di sini kita harus mengalihkan bahwa menunjukkan bahwa A kali B harus sama dengan I2, demikian juga B kali A harus sama dengan I2. Coba kita tunjukkan yang pertama A kali B. A kali B berarti 3 min 5 min 1, 2 dikalikan 2, 5, 1, 3. Hasilnya sama dengan 3 dikali 2 ditambah min 5 kali 1. 1. Di sampingnya 3 kali 5 ditambah min 5 kali 3. 0. Di bawahnya min 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. 0. Di sampingnya min 1 kali 5 ditambah 2 kali 3. Hasilnya 1. Matriks 1, 0, 0, 1 ini yang dinamakan sebagai I2. Matrik identitas yang berordo 2x2. Coba perhatikan sekarang untuk B kali A. B kali A berarti elemennya 2, 5, 1, 3 dikalikan dengan 3, min 5, min 1, 2. Hasilnya juga dengan cara perkalian matrik yang sama seperti tadi A kali B, hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Yaitu ini yang dinamakan sebagai matrik identitas yang berordo 2x2. Oleh karena A kali B sama dengan I2, maka B dikatakan inverse dari A. Atau boleh dituliskan B sama dengan A pangkat min 1. Dibaca B sama dengan A inverse. Pada kasus ini ternyata juga berlaku bahwa B kali A sama dengan I2. Maka boleh dikatakan juga di sini bahwa A sama dengan B inverse. Atau matrik A merupakan inverse dari matrik B di sini. Nah, untuk mempersingkat cara bagaimana menentukan
inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2, kita akan sajikan rumus. Kalau kita harus mengerjakan dengan perkalian matriks seperti ini, menunjukkan perkalian matriks A kali B dan B kali A, dua matriks yang kebalikannya hasilnya harus sama, itu nanti caranya terlalu panjang. Nah, untuk yang ordo 2 kali 2, kita perhatikan rumus berikut. Rumus inverse matriks yang ordo 2 kali 2 atau matriks berordo 2. Jika A, elemen matriksnya kita beri nama ABCD, maka inverse dari matriks A dituliskan sebagai A pangkat min 1 sebagai A inverse adalah A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikalikan matriks D A ditukar tempat, aslinya ini kan AD ditukar tempat menjadi DA, sedangkan yang B, C, elemen B dan C menjadi minus B dan minus C. Dengan catatan bahwa determinannya tidak 0. Diperhatikan bahwa jika matriks A sekali lagi elemennya adalah ABCD, maka inverse-nya adalah 1 per determinan A, D sama A-nya ditukar tempatnya, B sama C-nya diberi tanda negatif. Ini untuk inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2. Untuk memahami rumus tersebut, mari perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A, elemennya 2, 4, 3, 5, dan matriks B, elemennya min 4, 6, min 3, 5. Tentukan inverse dari matriks A dan tentukan A kali B diinverskan. Jadi ada dua pertanyaan di sini, mencari A inverse dan mencari AB inverse. Untuk yang pertama, kita cari A inverse. Matriks A elemennya 2, 4, 3, 5. Maka kita peroleh determinan dari matriks A adalah 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3 sama dengan min 2. Sehingga A inverse sama dengan 1 per min 2 dikalikan posisinya 2 dan 5 ditukar tempatnya, berarti menjadi 5, 2. Kemudian posisi 4 dan 3 diberi tanda negatif, berarti menjadi min 4 dan min 3 di sini. Dikalikan boleh menjadi A inverse sama dengan 5 per min 2, kemudian 2, kemudian 3 per 2, kemudian min 1 boleh. Dibiarkan dalam bentuk perkalian di sini boleh, mau dikalikan juga boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau AB inverse? Untuk menghitung matriks AB inverse, kita cari dulu perkaliannya. Perkalian matriks A dan matriks B. AB sama dengan 2, 4, 3, 5 dikalikan matriks min 4, 6, min 3, 5. Jangan keliru ketika mengalikan, posisinya harus A-nya di depan, B-nya di belakang, karena A kali B. A kali B hasilnya berapa? Min 20, 32, min 27, 43. Saya ulang ya. Min 20 dapat dari mana? 2 kali min 4 ditambah 4 kali min 3. 32 dapat dari mana? 2 kali 6 ditambah 4 kali 5. Min 27 dapat dari mana? 3 kali min 4 ditambah 5 kali min 3. Dan 43-nya ini dapat dari 3 kali 6 ditambah 5 kali 5. Untuk menentukan A, B inverse, maka kita cari determinannya dulu. Determinan matriks AB sama dengan min 20 kali 43 dikurangi 32 kali min 27. Berarti sama dengan 4. Ini determinan dari matriks A kali B. Sehingga A inverse sehingga A kali B inverse sama dengan 1 per determinan matriks A kali B. Berarti 1 per 4
dikalikan min 20 dan 43 ditukar tempat, berarti 43 min 20. Kemudian 32 dan min 27 diberi min 32, 27. Dengan demikian, AB inverse sama dengan 1/4, 43, min 32, 27, min 20. Ini untuk inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Sebelum sampai ke inverse matriks yang ordo 3 kali 3, kita garis bawahi dulu sifat-sifat inverse matriks. Ini nanti juga berlaku untuk yang ordo 3 kali 3. Jika A, B, dan AB dianggap memiliki inverse matriks, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A kali B inverse sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Yang kedua, B kali A inverse sama dengan A inverse dikalikan B inverse. Tetapi belum tentu sama nanti bahwa A kali B diinverskan, belum tentu sama nanti B kali A diinverskan. Mengapa demikian? Karena perkalian matriks A kali B dengan B kali A itu belum tentu sama. Kemudian dapat juga kita simpulkan tadi berkaitan dengan inverse dan berkaitan dengan determinan. Sebuah matriks persegi A dikatakan sebagai matriks singular jika matriks tersebut tidak memiliki inverse atau determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di sini adalah sebuah matriks yang tidak memiliki inverse atau determinannya 0 dinamakan sebuah matriks singular. Sehingga bisa kita ambil dua pengertian di sini. Jika determinan matriks A sama dengan 0, maka matriks A dinamakan matriks singular. Kebalikannya, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut dinamakan matriks non singular. Baik, untuk materi hari ini sampai inverse matriks berordo 2. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Pantau terus channel YouTube saya, karena setiap minggu pasti ada video-video pembelajaran yang menarik dan pastinya akan bermanfaat untuk kalian.